Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para kolega dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, ini hari ini eh, mungkin para kolega yang udah ngikutin Sium nih di episode berikutnya. Oh ya, BTW ini mungkin jadi insya Allah akan jadi episode ke-10 nih ya. Mudah-mudahan aku nggak salah hitung lagi. Nah ini hari ini kenapa ada perangkat satu ini? Nah ini bantuan pinjaman dari anak aku Irway yang dia kasihan katanya ya nih pakai mic-nya biar suaranya lebih bagus. Ya sebenarnya sih suara saya sih ya gitu-gitu aja sih ya sebenarnya fals-fals dan nggak ngetun ya. Cuma kata dia biar lebih bulat lah kata suaranya. Kata emang kenapa Rey? Kata, ya soalnya lumayan nih suaranya biar lebih oke ya, soalnya aku suka ngedengerin vlognya aja kalau mau tidur, ternyata vlognya Sium tuh jadi pengantar tidurnya dia. Ya udahlah lumayan lah ya dikasih pinjemin perangkat yang lumayan oke ini. Oke, para kolega hari ini si bakal ngebacain sebuah puisi yang ntar ini kok ada mengganggu ini penglihatannya, bahkan akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Mata Mungil di Aleppo. Nah, mungkin para kolega udah bisa memperkirakan lah ini tentang apa nih? Ya mungkin tentang kejadian yang sudah berlangsung lama di Suriah sana. Oke, kita akan akan mulai membacakan si puisinya. Kita langsung masuk ke bait pertama ya. Wajah mungil itu sorry salah, bukan. Wajah-wajah itu berlukiskan mata-mata yang mungil, melirik langit berdinding kelabu yang tinggi, saling menatap tersenyum meski menggigil. Musim baru sudah datang dengan wajah dinginnya yang keji. Nah, jadi di Suriah sana tuh khususnya di yang saya bicarakan ini di kota Aleppo-nya nih. Entah nih di tahun keberapa mereka perang yang melanda Suriah. Kalau biasanya musim dingin, musim salju itu di sekitar Februarian lah, Februari Maret sih kalau nggak salah. Jadi wajah-wajah itu berlukiskan mata-mata mungil. Jadi menggambarkan anak-anak Suriah yang mengalami penderitaan, mengalami musim dingin yang udah barang tentu benar-benar menyengsarakan mereka, membuat mereka menderita, membuat mereka jauh dari sebuah penghidupan yang layak, terlebih setelah berapa tahun mereka dilanda peperangan. Melirik langit berdinding kelabu yang tinggi. Udah jelas biasanya nih kalau lagi musim dingin, musim salju, langit tuh tidak secerah biasanya di saat musim panas. Jadi latar belakang background kehidupan kita kalau hidup di sana, khususnya anak-anak di Suriah sana, udah pasti lingkungan mereka tuh jauh dari kata hangat, suasana ceria yang harusnya bisa mereka nikmati kalau tidak mengalami bencana perang. Tapi berhubung setelah bertahun-tahun nih, mau nggak mau lah mereka ngalamin saat-saat yang sangat tidak baik. Saling menatap tersenyum meski menggigil, udah ciri khas lah anak-anak dalam dunia anak-anak di saat mereka bermain, mungkin mengobrol, bercerita, tersenyum atau tertawa, sudah baru tentu ya, tertawa terbahak-bahak. Tapi di saat mengalami
goncangan perang dan ditambah musim dingin yang sangat tidak nyamankan mereka. Mungkin di saat mereka bermain adalah momen-momen yang mereka sedikit bisa melepas beban itu, bisa melepas beban efek dari perang itu sendiri maupun efek dari musim dingin tersebut. Ya udah barang tentu yang kita di sini udah bisa ngebayangin lah betapa bakal tidak nyamannya kehidupan mereka ya di sana. Musim baru sudah datang dengan wajah dinginnya yang keji. Nah, jadi di saat musim dingin yang melanda kota Aleppo khususnya dan Suriah pada umumnya saat itu, apalagi yang bakal mereka rasakan selain ketidaknyamanan yang sangat luar biasa, mengalami ketidaknyamanan dalam kondisi yang benar-benar sangat tidak bisa kita bayangkan efeknya kalau kita ada di sana dan mengalami momen tersebut. Udah barang tentu sangat menyedihkan karena itu tadi nggak bisa terbayangkan kayak gimana gitu di saat mungkin penghangat ruangan tidak ada, makanan susah, air bersih apalagi gitu. Apa sih yang mereka konsumsi gitu dalam keseharian gitu? Apa sih yang bisa jadi sisi penghibur mereka gitu? Si sih benar-benar nggak bisa membayangkan. Udah pasti kegalauan mereka, kegundahan mereka, rasa pedih, sedih mereka yang ngalamin itu saat setiap memasuki, jangankan kita bicara musim dingin ya, musim biasa atau musim panas aja mereka udah menderita gitu. Mereka udah mengalami kesusahan yang amat sangat. Itu belum kalau misalnya ada ya sekarang mungkin memasuki di tahun ke-10 ini udah sedikit santai atau cooling down ya. Tapi di tahun-tahun awal hingga pertengahan suara ledakan, suara tembakan, atau mungkin justru di saat malam hari tidak adanya suara-suara itu membuat mereka curiga, ini kok nggak ada apa-apa ya gitu, ada apa nih, justru mereka benar-benar jadi bertanya tentang segala hal yang menjurus ke keselamatan mereka sendiri, mereka di sana. Oke, kolega kita lanjut ke paragraf ke bait berikutnya. Anak-anak itu saling memandang dalam tanya, bagaimana bisa udara yang tidak terlihat tapi menusuki tulang? Bagaimana juga mentari yang kuning jadi tak berwarna? Mereka tersenyum saja saat udara meniupi dengan kencang. Yang paling menjadi, ya bukan paling sih, siapapun mereka yang ada di sana, entah anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, udah pasti sama-sama menderita. Tapi yang si angkat pada puisi kali ini tuh tentang kehidupan anak-anaknya. Ya di dalam keseharian mereka pasti banyak ketidakjelasan yang di saat harusnya mereka bermain dengan katakanlah normal, dalam keadaan normal, tapi mungkin ya berharap lah gitu, kita berharap di keadaan tidak normal itu mereka masih bisa bermain, entah kalimat tepatnya apa ya, mereka bisa bermain yang sedikit menghibur mereka di keganjilan keadaan mereka tiap hari itu gitu, di keanehan, ketidaknyamanan mereka itu mereka masih bisa mungkin tertawa, entah main apa ya kalau di Indonesia, mungkin bermain kejar-kejaran, bermain kalau di Sunda tuh ucing sumput tuh apa ya Indonesia, nantilah aku cari ya, nanti sih cari itu apa istilahnya ya, pokoknya untuk berkejar-kejaran lah, bermain yang itu menghibur mereka ya. Kita di Indonesia masih, khususnya di Indonesia ini masih bisa hahaha, masih bisa rebahan, mainin gadget. Di sana mereka belum tentu bisa, mungkin mereka sama sekali nggak bisa untuk cari hiburan dalam gadget ya gitu. Jangankan gadget, untuk
bahan makanan minuman aja mereka udah susahnya minta ampun gitu. Wow, ya itu pasti mereka pasti bertanya-tanya tentang segala hal apapun lah. Si sendiri nggak bisa ngebayangin. Nah, bagaimana bisa udara yang tak terlihat tapi menusuki tulang? Ya ini untuk menggambarkan dinginnya suasana yang kalau nggak salah si pernah baca itu sampai mendekati nol kalau nggak salah di sana tuh. Kebayangkan di saat kita persediaan baju atau mantel jaket tidak memadai, mereka tetap harus melewati musim yang mencapai beberapa bulan. Kebayang melewati tiap jamnya tuh kayak gimana gitu. Ya di sini bagaimana bisa udara yang tidak terlihat tapi menusuki tulang, ya udah jelas sih sebenarnya cuma untuk menambah kesan dinginnya dan susahnya mereka. Udara yang tak terlihat bagaimana bisa menusuki tulang, ya udah pasti ketidaknyamanan itu lagi. Bagaimana juga mentari yang kuning jadi tak berwarna. Untuk menambah dan untuk menggambarkan suasana sekali lagi ketidaknyamanan itu, matahari yang kita tiap hari ngelihat nih, kadang kita nggak pernah ngelihat mungkin di saat ppkm ini. Keluar pun kita ada anjuran dari pemerintah untuk berjemur, ya termasuk sendiri, saya sendiri gitu ya, karena keluar juga malas gitu kan ngelihat udara panas gitu. Walaupun itu masih jam 10-an gitu atau jam 9 gitu, tapi kadang malas juga ya berjemur untuk barang itu 10 menit atau 15 menit. Nah, entah bagaimana teman kita yang ada di Aleppo atau di Suriah sana, mungkin mereka lebih mengharapkan sinar matahari daripada kita di sini gitu. Setelah mereka melewati saat-saat yang dingin, malam-malam yang dingin, mereka nunggu banget gitu. Tapi ya walaupun mereka mengharapkan, ya suasana tetap kelabu gitu, tetap nggak berwarna, nggak jelas saru warnanya apa gitu. Ya itu tadi, mungkin beda sama kita hidup yang di sini ya. Mereka tersenyum saja saat udara meniupi dengan kencang. Ya di saat mereka anak-anak itu bermain, mungkin dalam beberapa momen, beberapa saat di keseharian mereka, ya mereka nggak peduli juga ya mungkin dengan udara yang dingin, atau berusaha tidak peduli dengan dinginnya suasana di saat udara bertiup kencang di sekitar kita, di sekitar mereka. Ya semoga memang mereka masih bisa lah mendapatkan atau menciptakan momen-momen yang terpaksa harus mereka ciptakan untuk menghibur diri mereka sendiri. Ya nggak kebayang. Ke bait selanjutnya. Mereka bermain di kota yang kelabu. Aleppo sudah lama disusun dari debu-debu yang dipadatkan. Mereka tak tahu darah sudah banyak diminum tanah yang beku. Tawa mereka cukup menghibur relung kota yang kesedihan. Ya, mereka bermain di kota yang kelabu. Ya, kebayangkan selama 10 tahun ini sebuah negara di mana kota-kotanya menderita efek peperangan yang berkepanjangan, ya nggak jelas kapan, belum tahu jelas kapan akan berakhir. Jangankan membaik ya, berakhir dengan pasti pun mereka belum tahu kapan. Sekarang masih mengalami pengungsian berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu para penduduk negaranya harus jadi keluar negeri untuk jadi pengungsi untuk menghindari horor drama peperangan yang mengerikan gitu. Sampai hari ini belum ada kabar. Aleppo sudah lama disusun dari debu-debu yang dipadatkan. Ya kalau kita lihat rumahnya, gedungnya, tempat-tempat apapun yang ada di lingkungan mereka itu udah pasti tidak bagus dan tidak bercat, dan entah mungkin bentuknya kayak apa. Yang debu-debu itu udah pasti menempel di tempat-tempat tersebut, di landscape tersebut. Kita di Indonesia khususnya sih ya di Bandung kayaknya nggak jarang sekali lah menemukan 1-2 aja tempat-tempat yang kelabu karena efek kotor. Kebayang di sana ribuan
Kolega maaf ya kalau tadi kepotong karena ada sesuatu hal. Kita lanjut lagi. Ya tadi kebayang intinya kalau kita ngelema apa ya, hidup di kota-kota yang berdebu karena debu-debu bekas efek dari perang. Mereka tak tahu darah sudah banyak diminum tanah yang beku. Ya para anak-anak ini nggak akan pernah tahu berapa banyak darah yang telah meresap ke tanah di kota-kota yang ada di Suriah. Mereka nggak akan tahu, dan siapa juga yang mau tahu gitu kan, karena saking udah biasanya, mungkin karena ya itu hanya mengakibatkan uh, kesedihan, rasa kesepian, dan penderitaan yang ya nggak kebayang sih sama si selama bertahun-tahun. Ketiga hal itu aja, belum hal lainnya ya, ketiga hal itu aja untuk jadi teman kita tiap hari tuh kayak gimana. Tawa mereka cukup menghibur relung kota yang kesedihan. Ya balik lagi sih, hiburan tawa anak-anak tuh di saat kayak gitu kayak menjadi hiburan untuk anak-anaknya sendiri, buat mungkin orang-orang sekitar yang ada di lingkungan mereka, entah mungkin dengan permainan sederhana, lari-larian, kejar-kejaran, bermain petak umpet. Apa namanya petak umpet? Kucing sumput ya, di Sunda tuh namanya kucing sumput. Jadi, main petak umpet atau main bola mungkin. Wow ya, jelas tawariang itu pasti sangat dirindukan lah ya. Ini yang di saat seperti itu di sebuah negara yang dilanda perang berkepanjangan, hiburan itu kayaknya sangat mahal sekali, mahal banget pastinya. Lanjut ke bait berikutnya. Langit tinggi berdinding kelabu tampak sunyi, menaungi orang-orang ringkih tapi berhati baja. Jasa di mereka remuk redam bersama kota ini, tapi di mata-mata mungil itu doa mereka akan selalu menyala. Langit tinggi berdinding kelabu tampak sunyi. Ya kayaknya di kota yang terefek perang, mungkin hiruk pikuknya tidak akan seperti kota Bandung atau Jakarta mungkin, atau kota-kota lain, Jeddah misalnya, yang atau Dubai, akan jauh berbeda sekali dengan kota-kota yang tadi Sium sebutin, di mana keseharian di Aleppo misalnya tentu tidak akan senyaring, tidak akan sebising, tidak akan seriuh kota-kota lainnya yang tidak mengalami perang. Dan pasti di saat momen kesepi, sunyi gitu, yang ketakutan mungkin, ya mungkin kita bakal akan melihat sekitar kita lah, lebih melihat alam ya, apalagi sih yang megah selain langit. Menaungi orang-orang yang ringkih tapi berhati baja. Mereka tuh pasti orang-orang yang ringkih banget, apapun lah, dari segi fisik, dari segi mental mereka, pikiran mereka itu ringkih banget, dimana mereka tuh bertahan aja sudah luar biasa susahnya. Belum apa ya, mungkin penyerangan, pengeboman, penembakan masih terjadi, dan mereka mau cari penghidupan gimana dan bagaimana, dan apa yang bisa mereka lakukan selain bertahan tanpa punya modal apapun lah. Kalaupun punya modal, apa mas, baju lusuh di badan, tempat minum yang kosong yang jarang terisi gitu, atau mungkin sisa-sisa bantuan kemanusiaan yang mereka terima, tapi nggak mungkin tiap hari ada terus gitu. Lebih ya, saya sih meragukan ya, pasti nggak akan banyak lah, apapun modal yang mereka dalam keseharian miliki itu nggak akan banyak gitu. Jasa di mereka remuk redam bersama kota ini.
di kota itu, dimanapun setiap korban perang yang mengalami peperangan di tempat itulah, di kota mereka itulah mereka remuk redam apapun mimpi mereka, harapan mereka, badan fisik mereka, pengalaman udah pasti remuk redam. Pasti mereka sangat-sangat mengalami kesulitan sekali, karena ya jujur aja si aja nggak bisa ngebayangin gitu gimana mereka bisa ngelewatin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga hingga tahun 10, dimana yang setahunnya 365 hari. Apa yang ada di pikiran mereka gitu, apa yang mereka lewatkan gitu, apa yang mereka mimpikan gitu dalam hari-harinya, dalam setiap malamnya itu, horor apa aja yang mereka idap dalam pikiran mereka. Cuma nggak bayang. Tapi di mata-mata mungil itu doa mereka akan selalu menyala. Ya seiring waktu, doa untuk umat yang beragama pasti akan selalu ada. Walaupun adalah momen-momen mereka apa ya, di saat momen-momen buruk, di saat momen-momen ngedrop mereka ngerasa doa-doa mereka belum terwujud, atau mungkin mereka menyalahkan keadaan, atau lebih jauh lagi mereka menyalahkan Tuhan. Tapi kalau insya Allah mereka bisa melihat lagi gitu, berusaha, kita doakan untuk kebijaksanaan mereka, ya Tuhan gak akan melupakan. Memang ini adalah ujian, ini adalah cobaan mereka, dan kita semua berharap mereka bisa bertahan, agar mereka bisa melihat, tekanlah hikmahnya. Doa-doa mereka itu gak akan pernah sia-sia. Itu udah janji Allah juga, udah janji Rob kita gitu. Doa mereka tidak akan pernah sia-sia, insya Allah pasti dikabul. Apapun bentuknya mereka gak akan sia-sia, dan para pelaku, perusak, penyebab peperangan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, itu udah pasti. Karena ini kata-kata Allah kalau nggak salah ya, dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul ya. Al-Quran sih kalau nggak salah. Siapa yang membunuh satu manusia, dia seperti membunuh seluruh umat manusia itu sendiri. Jadi dari kalimat itu aja udah pasti gitu, akan ada pembalasan untuk orang yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang katakanlah semena-mena, tidak ada apa ya, kalau di Islam tuh uzur syar'inya gitu, keharusannya gitu menghilangkan. Oh ini karena alasan misalnya politik atau kepentingan bisnis. Nah, ini mengerikan aja, mengerikan banget. Oke. Para kolega itu tadi si berusaha menelusuri, membreakdown puisi yang berjudul Mata Mungil di Aleppo, yang menceritakan sedikit, secuil lah, si berusaha mengangkat kehidupan mereka di kota Aleppo itu. Semoga ini berkenan. Ya ini mungkin gak menghibur sih, karena menyedihkan sebenarnya. Tapi semoga ini menambah rasa empati kita, menambah hasanah berpikir kita, menambah merasa dalam ranah literasi kita, dan menambah rasa dalam rasa kemanusiaan kita. Semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua. Oke kolega sampai bertemu di lain kesempatan. Kalian tetap jaga kesehatan ya, yang sudah memberi like, sudah subscribe. Si mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, amin. Sampai bertemu di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.